Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semoga, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Tahukah kalian apa itu sistem pernapasan? Nah, sebelum kita membahasnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dari kelas 11 MIPA 1 dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata pelajaran biologi. Nah, teman-teman, apa sih itu sistem pernapasan pada manusia? Jadi, sistem pernapasan adalah sistem tubuh yang terdiri dari organ-organ seperti paru-paru, bronkus, dan diafragma yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, adapun struktur dan fungsi organ pernapasan manusia, seperti hidung yang berfungsi sebagai saluran udara yang masuk ke dalam tubuh. Adapun saluran nafas atas yang tergolong itu ada tenggorokan dan maring. Ada saluran nafas bawah, yaitu ada trakea dan bronkus. Ada pula paru-paru atau yang disebut dengan pulmo, dan terdapat diafragma. Dalam mekanisme pernapasan manusia, ada yang disebut dengan mekanisme pernapasan eksternal yang meliputi inspirasi dan ekspirasi. Adapun pemaknaan dari inspirasi yaitu proses masuknya udara ke dalam paru-paru, dan adapun pemaknaan dari ekspirasi yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru. Nah, ada pula nih mekanisme pernapasan internal yang meliputi difusi gas dan transportasi gas. Nah, pemaknaan dari difusi gas yaitu setelah udara masuk ke dalam paru-paru, oksigen dari udara diangkat ke dalam darah melalui proses difusi di membran alveolus kapilar. Nah, pemaknaan dari transportasi gas yaitu oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam sel darah merah diangkut ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, selain mekanisme pernapasan eksternal dan internal, ada juga nih mekanisme pernapasan dada yang terjadi ketika seseorang menggunakan otot-otot dada dan tulang rusuk untuk mengembangkan rongga dada saat menghirup udara. Nah, yang terakhir adalah mekanisme pernapasan perut. Mekanisme ini juga dikenal sebagai pernapasan diafragma atau otot pernapasan perut dalam, yang terjadi ketika seseorang menggunakan otot diafragma, otot perut, dan otot cincin panggul untuk mengembangkan rongga perut saat menghirup udara. Wah, ternyata ada juga nih kelainan pernapasan pada manusia seperti asma, yaitu kondisi kronis pada saluran pernapasan yang ditandai oleh peradangan dan sensitivitas berlebihan pada saluran napas. Yang kedua, ada yang disebut dengan bronkitis, yaitu kondisi peradangan pada saluran bronkial yang merupakan saluran udara utama yang membawa udara ke dalam paru-paru. Yang ketiga, ada pneumonia, yaitu infeksi yang terjadi dalam paru-paru. Selanjutnya ada juga nih penyakit yang disebut tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua ada sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang serius di mana seseorang berhenti bernapas secara berulang-ulang saat tidur. Yang terakhir ada emphysema, yaitu salah satu jenis penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang ditandai oleh kerusakan permanen pada alveoli. Wah, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada manfaat yang teman-teman bisa ambil itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu izinkan saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.